Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Puspasari dari 11 MIPA 2, Luring, Shift 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia sebagai pengganti nilai ulangan sejarah. Yang pertama, pengertian kolonialisme dan imperialisme. Pertama, kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme sendiri memiliki arti upaya suatu negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang memiliki arti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme memiliki arti kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas aspek politik dan ekonomi, kekuatan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dalam bentuk kekuatan militer. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia sampai akhirnya tiba di Indonesia. Hal itu disebabkan terjadinya perang salib yang mengakibatkan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Akhirnya, perdagangan Asia dan Eropa yang melewati Laut Tengah ditutup, sehingga mau tidak mau bangsa Eropa berbekalkan dengan teknologi pelayaran memutuskan untuk mencari jalur perdagangan yang baru. Faktor pendorong terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme juga memiliki beberapa faktor pendorong. Di antaranya, yang pertama, adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Turki Utsmani. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa lain yang tinggal di belahan bumi yang lain. Yang keempat, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah, maka mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kelima, kisah penjelajahan Marco Polo 1254 sampai 1324, yang mana Marco Polo ini merupakan seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menuju ke Cina dan dituang dalam buku yang berjudul The Book of Various Experience. Yang keenam, yaitu ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, adanya teori Kopernikus yang didukung juga oleh seorang tokoh yang bernama Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat yang selalu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat peredarannya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang mana Gold memiliki arti mencari kekayaan, Glory memiliki arti mencari kejayaan, dan yang terakhir, Gospel memiliki arti menyebarkan agama Nasrani. Dan yang terakhir ada respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespons sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Ada yang pertama perlawanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Namun sayang, Sultan Hairun berhasil ditangkap
dan dihukum mati oleh Portugis pada 1570. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Babullah yang mana berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Demak. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Pada 1527, Portugis datang untuk membangun benteng, tetapi diusir oleh Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Kemudian Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang memiliki arti kemenangan yang gemilang. Yang kedua, ada perlawanan terhadap VOC, yaitu ada perlawanan Kesultanan Mataram. Sultan Agung mulai menyerang VOC pada tahun 1628, tetapi serangan pertama mengalami kegagalan. Yang kedua ada perlawanan Kesultanan Goa. Perang Makassar ini berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arung Palaka, seorang raja Bune yang saat itu berseteru dengan kerajaan Goa. Lalu ada perlawanan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Lalu, yang ketiga ada perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku, lalu yang kedua ada perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang ini dipimpin oleh Sultan Baharudin karena Belanda berusaha untuk menguasai Palembang. Lalu yang ketiga ada perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan ini dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja yang ke-12. Lalu, yang kedua ada aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut, dua di antaranya adalah gerakan sosial di atas tanah partikelir, dan yang kedua ada gerakan mesianisme. Yang ketiga ada aspek seni dan sastra. Karya sastra pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme Belanda juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Di antaranya, yang pertama ada Edward Douwes Dekker, yang mana merupakan nama pena dari seseorang bernama Multatuli yang menulis buku berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Lalu yang kedua ada Mas Marco Kartodikromo yang menulis buku berjudul Student Hijau dan Rasa Merdeka. Yang terakhir, yang ketiga, satu-satunya pengarang wanita yaitu Suwarsih Joyo Puspito yang menulis novel berjudul Manusia Bebas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aspek pendidikan, yang mana dua di antaranya adalah satu, Indisch Nederlands School Kayu Tanam yang didirikan di Kayu Tanam Padang pada 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i. Yang kedua, ada Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Yang mana Taman Siswa ini didirikan di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep, yaitu pertama Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Itu dia tadi penjelasan saya mengenai bab 1 kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia sebagai pengganti dari nilai ulangan harian sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.